record jadi untuk bahan kalian belajar selama kelas, berarti mohon tenang ya agar tidak masuk ke suara recordingnya ini. Tadi sudah sempat saya singgung ya, di dua pertemuan ini masih banyak beberapa hal kecil yang akan menyulitkan kalian. Jadi kalau kalian hal-hal kecil itu dibiarkan ya, yang kalian lakukan itu nanti jadi menyulitkan kalian sendiri. Contohnya satu tadi saya sebutkan. Pas saya keliling saya lihat ya, itu masih banyak yang mengedit apa ini teman-teman, nama kelas ya. Nah, nama kelasnya itu diedit. Padahal seharusnya nama kelas ini itu harus sama dengan nama filenya, betul gitu ya. Terus, nah ini yang masih perlu perhatian, menghapus komen ini kemarin masih ada yang keliru gitu. Menghapusnya sampai sini gitu ya, salah ya. Kalau sampai sini kan ini atasnya kan ketinggalan gitu ya, berarti harus sampai full. Nah kayak gini, ini dihapus saja. Oke, teman-teman, apa yang perlu ditambahkan di sini ketika membuat kelas baru? Fungsi apa? Fungsi main. Fungsi main apa? Shortcutnya adalah PSVM. Good. Nah, udah ya. Terus sampai sini kita cek coret-coretannya. Ini berarti saya buat apa ya? Coret-coret tugas lalu ya. Jadi saya breakdown kurang lebih ada 5 step ya, atau 5 hal yang harus dilakukan. Membuat variabel angka 1 dan angka 2. Oke, tipe datanya apa nih teman-teman? Tipe datanya bilangan bulat dulu aja. Integer apa? Angka 1 itu koma. Terus kemarin shortcutnya apa? Ctrl Shift bawah ya. Terus integer angka 2. Nah, berarti step 1 dan ya. Terus membuat scanner, caranya gimana? Yuk. Tugasnya kemarin. Import scannernya dulu. Lalu di bawahnya membuat variabel scanner gitu ya, atau objek ya tepatnya ya. Gini teman-teman, karena kita sudah pakai IDE NetBeans, itu kita tidak perlu menuliskan import secara manual ya teman-teman. Jadi saya pun tidak pernah menghafalkan import gitu ya. Nah, kita kalau mau pakai scanner, S besar atau S kecil ya? S besar ya. SCA. Nah, seperti ini. Itu ada auto complete-nya, yaitu CTRL space. Kalian CTRL space. Nah, seperti ini. Scan, tambahin aja. Ini nanti ada muncul suggestion-nya ya. Ini kira-kira pilih yang mana? Ada 3 nih. Nah, betul. Jadi scanner yang kita pakai itu untuk inputan itu berada di java.util. Nah, perlu dipahami import itu apa sih maknanya? Import itu kita meminjam gitu ya. Kita memanggil gitu ya. Kelas scanner. Jadi kalian kalau kemarin bilang scanner itu sebenarnya itu adalah kelas yang dibuatkan oleh Java. Isinya apa Pak? Ya bukan urusan kita. Isinya adalah sudah dibuatkan Java lah ya, yang gunanya untuk fungsi inputan dari user gitu ya. Oke, berarti kita pilih yang mana ini? Java util ya. Ini di enter saja. Akan muncul otomatis importnya ya teman-teman ya. Jadi next tidak boleh
ada yang ngetik manual karena akan memperbesar resiko error ya. Saya juga nggak hafal ini. Itu baru scanner loh. Nanti kalau yang lain gimana? Nah, terus selanjutnya kita berikan nama dari scannernya itu. Kalau saya biar mudah, saya buat variabelnya namanya tuh input. Nah, seperti ini. Terus sama dengan new apa? Scanner, good. Nah, di enter saja. Terus di dalamnya ada parameternya ya teman-teman ya. Jadi diterima dulu saja. Nanti kita akan sampai ke konsep parameter. Sistem titik in ya. Jadi untuk mendapatkan inputan dari user. Nah, titik koma. Pak, kenapa kok seperti ini ya? Ini singkat cerita, ini adalah membuat objek dari kelas scanner ya dengan nama input. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut apa itu membuat objek itu di pertemuan yang akan datang. Masih jauh sih ya. Cuman ini diterima saja dulu. Jadi kalau buat inputan caranya seperti ini gitu. Dipahami aja. Dikopas aja gitu. Terus langkah 2 dan ya, berarti ya. Terus langkah ketiga membuat inputan angka 1 dan 2. Gimana? Yuk, bareng-bareng. Angka 1 sama dengan Shout, masukkan atau input ya, bebas ya. Input angka 1, good. Angka 1. Terus setelah itu variabel angka 1-nya perlu kita scan, perlu kita input. Berarti angka 1 sama dengan tata titik, sama dengan variabelnya ya, input titik next. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena variabelnya integer, berarti kita jadikan next in ya. Oke, good. Paham sampai sini? Angka 2 kurang lebih sama ya. Berarti kita duplicate aja. Nah, input angka 2, sip. Terus hati-hati, ini nggak error loh ya. Pak, ini kenapa kok nggak error? Ya nggak error, karena ini bukan dideklarasikan ulang. Kan kemarin kan ada yang bingung gitu. Oh ya, ini catatan juga. Ada yang membuat dalam satu kelas ini namanya variabel sama. Nah, itu. Udah bikin integer angka 1 gitu ya. Di bawahnya ada lagi integer angka 1. Salah apa bener? Salah, pasti akan ada errornya. Dia akan bilang is already exist, sudah pernah dibuat. Kalau ini nggak error ya teman-teman ya, karena ini hanya diisikan ulang ya. Kalau deklarasi itu seperti ini. Nah, ini deklarasi. Berarti ini salah dong, bukan angka 1 dong. Harusnya angka 2. Good. Lalu step berikutnya sudah ada inputan ya. Ini yang juga kebiasaan juga sih. Kalau sudah ada kelihatan progres, itu dicek teman-teman. Kalian cek bisa jalan nggak ya gitu. Jadi piece by piece gitu. Kita cek dulu jalan nggak gitu. Apakah sesuai dengan permintaan gitu ya. Run file. Nah, apakah sesuai dengan permintaan? Salah ya. Harusnya munculnya di sampingnya. Oke, kita stop dulu. Saya klik stop di sini. Berarti apa yang dihapus? Tadi kan munculnya di bawah ya. Biar bisa di sampingnya, berarti apa yang harus dilakukan? Apa? In.
len. ln-nya ya. ln-nya kita hapus saja. Nah, oke, berarti output mana? Nah, ini kalau saya jalankan ulang, rerun ya, ini ya. Nanti akan muncul di sampingnya. Nah, oke. Berarti lanjut ke step berikutnya. Apa teman-teman? Buat aritmetiknya. Nah, ini kalian di latihan yang kemarin, di pertemuan yang kemarin ya, berarti bikin aja variabel integer hasil tambah. Ini kan sama dengan angka 1 terus ditambah angka 2. Nah, ini copy aja ya teman-teman ya, copy duplicate ya, tambah kurang kali bagi. Nah, ini ada error nih. Apa tadi errornya? Kenapa errornya kira-kira? Iya, betul sekali. Jadi sudah pertemuan kedua dan ini pertemuan keberapa? 3 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah semakin paham. Kalau ada error jangan panik. Kalau ada error diteliti dulu, sabar. Ini masih enak loh IDE-nya. Akan muncul keterangan errornya. Variabel hasil is already defined. Bukan exist ya, tapi defined ya. Sudah pernah digunakan. Nah, itu. Bukan Pak Haji tidak mau mengoreksi error kalian ya. Tapi intinya adalah kalian harus berusaha dulu, tenang dulu kalau ada error. Kemungkinannya 2 kalau error. Apa kemarin? Kalau nggak teliti, satunya apa? Ada yang ngawur, ya toh? Ada yang ngawur gitu ya. Oke, ini berarti diubah aja ya. Hasil apa ini? Kurang. Ini hasil kali. Ini hasil bagi. Terus jangan lupa operatornya diganti. Kalau kali apa jadinya? Bintang. Kalau bagi slash. Nah, berarti ini karena pembagian, khusus pembagian, kita harus convert ya teman-teman ya. Bukan convert sih, apa kemarin? Cast ya. Kita harus casting ya. Apa namanya, dari tipe datanya si integer itu harus berubah menjadi pecahan. Apa? Good. Sip, mantap. Copy. Kenapa? Oh iya. Incompatible ya. Nah, ini error. Nah, error kita jangan iseng-iseng aja. Incompatible apa kira-kira? Tidak cocok antara kita aja. Antara kamu dan aku. Antara variabel ini, variabel yang depan ya, declaration dan operationnya, berarti integernya harus diganti jadi double. Nah, gitu ya teman-teman cara memahaminya ya, gak asal wah error Pak ganti Pak, jangan. Terus lanjut. Nah, kalau pakai oret-oret kan enak, kita tinggal sampai mana sih tadi gitu. Dan ya berarti ya, berarti cetak ke layar, short saja. Nah, penjumlahan angka 1 ya berarti ya, plus angka 1 dong. Penjumlahan angka 1 kita cetak dulu. Jadi apa yang diketikkan itu kita cantumkan dulu kan kemarin gitu outputnya. Plus petik. Ya kan? Jadi petik plusnya ini tidak hanya di belakang tok, di tengah-tengah itu bisa. Berarti plus tanda plus ya teman-teman ya. Tanda plus string ini. Berarti plus lagi angka 2.
Terus plus lagi string ya teman-teman ya, sama dengan. Jadi tanda plus dan sama dengannya ini adalah teks. Nah ini sama dengan plus hasil apa teman-teman? Tambah ya, ngantuk kalau yang bilang bagi itu. Yang bilang bagi pindah depan siapa tadi? Cek ya. 4 tambah 7. Benar? Oke. Ini yang kemarin belum saya jelaskan ya. Kalau kemarin kan kayak apa ya? Hasilnya di belakang doang gitu ya. Menambahkan variabelnya. Itu di tengah bisa teman-teman. Nah, ini. Berarti harus ditambahkan plus ini loh. Nah, ini plus terus variabelnya apa? Terus selanjutnya stringnya apa gitu. Nah, satu lagi ya. Sistem outprintln pengurangan. Plus berapa? Angka 1 plus petik-petik tanda apa? Kurang plus angka 2 plus petik-petik sama dengan plus hasil kurang. Nah, kalau udah bener di Ctrl Shift bawah, pengurangan, perkalian, Ctrl Shift bawah, perkalian, pembagian. Ini ganti aja perkalian, pembagian. Nah, jangan lupa ini ya stringnya ya. Kalau stringnya kita pakai bahasa manusia nggak apa-apa. Kali itu kan sebenarnya simbolnya apa? X ya, tulis X saja, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Terus kalau bagi slash ya, masih ini ya. Hasil kurang, hasil iya benar. Saya yang ngantuk berarti. Hasil kali dan hasil bagi. Good testing. Oh, cek dulu coret-coretannya. Nah, oke, dan ya teman-teman. Jadi semua node kita ini statusnya done. Nah, output rerun. Nah, ini bisa dari sini. Angka 1 9. Angka 2 6. Enter des. Nah, nggak mungkin salah ya teman-teman. Operatornya Java sudah dikalkulasi sedemikian rupa oleh bahasa pemrogramannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, mau dicoba dulu atau dibetulkan ya? Kalau minus tuh berarti kan salah satu bilangannya minus, Mas. Berarti plus dikali plus jadinya minus. Impossible. Berapa? Coba tunjukkan saya. Ulangi ya. Karena dari hukum matematika pun juga kalau salah satu minus, nah bisa. Gitu ya. Oke, ini saya stop dulu aja recordingnya. Pause.